Halo semuanya, semoga kalian selalu sehat dan bahagia dimanapun berada. Malam ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang benar-benar luar biasa. Bayangkan, seorang pemuda sederhana yang dulu hanya bekerja sebagai office boy. Setiap hari ia dibully, diremehkan, bahkan dianggap tidak akan pernah sukses. Tapi siapa sangka, bertahun-tahun kemudian, justru ia yang membuat semua orang terdiam kaget, karena kini, ia duduk di kursi megah seorang direktur. Inilah cerita penuh perjuangan, air mata, dan kejutan besar yang pasti akan membuat kalian terinspirasi. Pukul 6.30, lift kaca menanjak perlahan melewati lobi marmer yang berkilau. Di dalamnya, seorang pemuda berseragam sederhana berdiri sambil memeluk keranjang alat kebersihan. Namanya Raka Pradipta, 23 tahun. Di saku kirinya, ada name tag bertuliskan, Office Support, nama halus untuk pekerjaan yang sering dipandang remeh, menyapu, mengepel, menyeduh kopi, memastikan ruang rapat wangi dan rapi sebelum para orang penting datang. Lift berhenti di lantai 27. Pintu terbuka pada koridor panjang berkarpet abu-abu. Raka melangkah cepat ke ruang rapat utama, pendoporum. Lampu-lampu langit-langit masih setengah redup. Jendela-jendela besar menghadap kota yang baru bangun, memantulkan pucat matahari pagi. Di meja rapat, ia menyusun gelas, menuang air, mengelap noda samar yang tertinggal dari rapat semalam. Ia hafal letak kursi direksi, hafal rasa teh favorit masing-masing, bahkan hafal siapa yang cenderung menumpahkan gula. Jam 6.45, derap sepatu pertama terdengar. Dimas, supervisor hire yang selalu wangi parfum tajam, masuk sambil menatap ponsel. "Rat," katanya tanpa mengangkat kepala, "kalau nanti direksi datang, kopi jangan terlalu panas. Kemarin Bu Wening komplain." "Siap, Pak," jawab Raka. Dimas menoleh sejenak, menilai baju kerja Raka dari atas ke bawah. "Dan coba kamu rapikan kerah. Kita di perusahaan besar. Masa office bu kelihatan kusut?" "Baik, Pak." Ucapan itu tak berhenti di situ. Dimas menyengir, setengah bercanda, setengah menusuk. "Kalau kamu rapi, siapa tahu naik jabatan, jadi office boy senior." Tawa kecil keluar dari tenggorokan Dimas, lalu ia melenggang pergi. Raka menelan ludah, menertawakan dirinya dalam hati. Sudah biasa. Sejak setahun lalu bekerja di Ardhanesa Capital, ia menampung komentar yang sama berulang-ulang, ringan, tapi tajam. Ia tidak marah, ia hanya menyimpannya, seperti debu tipis yang menempel di rak buku, tak terlihat, tapi menimbun. Pukul 7.30, ruang rapat mulai penuh. Staf-staf dengan jas rapi berdatangan, suara mereka bertaut dengan bunyi notifikasi ponsel. Raka cekatan bergerak, mengantar kopi, mengganti air mineral, menambahkan tisu. Ia tak mencuri dengar, tapi telinga menangkap potongan kalimat. "Pipeline akuisisi gagal kalau laporan itu bocor. Divisi retail -2 kuartal, Dewan bisa naik pitam. Presentasi sorenya harus sempurna, tak ada ruang salah." Kata, gagal, minus, tak ada ruang salah, beriak di kepala Raka. Dunia ini keras, pikirnya. Tapi kerasnya bukan seperti batu, lebih seperti pisau tumpul yang lama-lama melukai. Jam 8.10, direksi datang. Bu Wening, CFO yang terkenal tegas, Pak Anta, direktur operasional dengan nada bicara meledak-ledak, serta Pak Haryo, CEO, berambut perak, sorot mata menenang, sejenis ketenangan yang membuat orang lain ingin menata napas. Rapat dimulai. Slide demi slide muncul di layar. Angka-angka bergerak seperti gelombang, grafik turun naik, panah merah, tabel target. Raka mundur ke sudut ruangan, berdiri diam, menunggu bila ada yang memanggil. Ia tak mengerti semua istilah, tapi ia mengerti satu hal, angka-angka itu adalah nasib banyak orang, termasuk nasibnya. Siapa yang menyiapkan ruang ini? Tiba-tiba suara Pak Haryo memecah fokus. Semua menoleh. Raka mengangkat tangan. "Saya, Pak." Pak Haryo mengangguk. "Terima kasih." Rapinya menyenangkan. Pagi-pagi, ketertiban terlihat dari hal kecil.
Pujian singkat, sederhana, tapi mengguncang sesuatu yang lama membeku di dada Raka. Ia menunduk. Terima kasih, Pak. Rapat berlanjut. Di menit-menit berikutnya, pintu rapat terbuka. Dimas masuk dengan wajah panik, membawa map. Maaf, Pak. Ini revisi HR untuk restrukturisasi. Kertas dikirim, kursi bergeser, beberapa orang berbisik. Kata, restrukturisasi, seperti bunyi logam jatuh. Keras, singkat, tapi menyisakan gema. Raka berdiri lebih tegak, jantungnya tak sengaja mempercepat tempo. Kalau restrukturisasi berarti pengurangan, berarti, bisa jadi, divisi office support juga masuk daftar. Di jeda 5 menit, saat semua orang sibuk membuka ponsel, Dimas mendekati Raka di lorong luar. Rak, kamu kan orang baik. Kalau nanti ada pengurangan, jangan kaget. Perusahaan begini kan normal. Kamu bisa cari di tempat lain. Dimas menepuk bahu Raka, seperti menghibur. Raka mengangguk, tapi di tenggorokannya menyangkut rasa asin. Iya, Pak. Dan jangan kebanyakan mimpi. Kerja yang ada aja. Rezeki nggak lari. Dimas pergi, menyisakan kalimat terakhir yang jatuh seperti penutup rapat. Jangan kebanyakan mimpi. Raka menatap bayangannya di kaca lorong. Seragamnya biasa, tangannya kasar, wajahnya menua lebih cepat dibanding usianya. Tapi di mata itu ada sesuatu, bara kecil yang membandel. Siang hari, setelah rapat, koridor kembali ramai. Raka menuju pantry untuk mencuci gelas. Di sana, Mbak Tari, admin senior yang selalu ramah, sudah menunggu. Rat, makan siang, tanyanya. Nanti, Mbak, mau beresin ini dulu. Tari mengusap tangan pada apron. Tadi aku dengar, divisi akan dig. Kamu kuat, ya? Raka tersenyum. Selalu usaha. Tari menoleh ke jendela, menimbang kalimatnya sebelum bicara. Dulu aku masuk juga lewat jalur administrasi kecil. Pelan-pelan. Bukan karena hebat, tapi karena konsisten. Kamu cepat tanggap dan rapi. Jangan berhenti di situ. Pelan, tapi terus. Kalau kamu mau, ada kelas malam di Politeknik dekat stasiun. Manajemen operasional. Banyak karyawan bawah belajar di sana. Raka diam. Kata-kata Tari menggema. Kelas malam. Politeknik. Manajemen operasional. Seperti seseorang yang tiba-tiba membuka jendela di kamar yang pengap. Bisa ya, Mbak? Bisa. Capek, iya. Tapi bisa. Kamu rajin. Otakmu jalan. Tari mengangkat bahu. Yang penting tahan diejek. Diejek. Raka tertawa kecil. Itu sudah makanan. Sore menjelang, Raka menatap pendopo room untuk rapat berikutnya. Kali ini, ia mendapati brosur kecil tertinggal di kursi, Leadership in Operations, from floor to board. Di bawahnya, tertera nama pembicara, Hario Atmaja. CEO itu. Raka membalik brosur. Ada QR Code pendaftaran seminar publik untuk pekan depan, biaya tidak murah. Ia menghela napas. Gajinya pas-pasan. Tapi ia memotret QR Code itu diam-diam. Menjelang malam, saat sebagian besar karyawan pulang, Raka masih berkutat membersihkan ruang rapat kecil di lantai 16. Dari jendela, kota sudah mengalir lampu. Di kursi terdekat, seseorang duduk sambil melepas kacamata, Pak Hario. Ia rupanya menepi setelah hari panjang. Mas Raka, sapa Pak Hario. Kamu belum pulang. Sebentar lagi, Pak. Pak Hario menatap kota di luar. Kamu tinggal jauh. Sekitar 15 halte bus, Pak. Raka tersenyum. Lumayan menyehatkan. Pak Hario tertawa pendek. Kamu tahu, dulu saya juga mulai dari bawah. Bukan office boy, tapi magang di pabrik. Pau oli tiap hari. Banyak yang bilang, cukup sampai sini. Tapi saya percaya satu hal, disiplin kecil adalah pintu ke kepercayaan besar. Orang kadang salah, mereka kejar pintu besar, lupa memutar gagang pintu kecil. Raka menyimak, menelan kalimat itu seperti meneguk air hangat setelah hari panjang.
Saya ingat, Pak. Sudah makan? Belum, Pak. Pak Haryo berdiri, meraih map. Jangan sering-sering menunda hal mendasar. Makan, tidur, belajar, itu pondasi. Kalau pondasi bolong, gedung roboh. Ia melangkah 2 tapak, lalu menoleh. Oh ya, saya akan isi seminar pekan depan, topiknya operasional dari lantai dasar. Kursi paling belakang pun tetap kursi. Yang penting, yang duduk di sana mau mendengarkan. Raka menatap punggung CEO itu menghilang di koridor. Tangannya mengepal pelan, bukan marah, tapi niat. Malam itu, di halte bus, ia membuka gawai dan memindai QR Code. Biaya pendaftaran membuat alisnya berkerut. Ia menghitung cepat. Kalau ia potong jatah makan enak 2 minggu, mengurangi rokok bapak kos yang kadang ia bayari, dan menambah 2 shift lembur akhir pekan, ia bisa menutupnya. Ia menekan tombol daftar. Bus datang. Raka naik, berdiri di antara penumpang yang lelah. Kota melewati jendela seperti film bisu, orang-orang berseragam formal, lampu restoran, deretan apartemen. Di kepalanya, kalimat Dimas berdesing, jangan kebanyakan mimpi. Di sebelahnya, kalimat Pak Haryo menaut, disiplin kecil, kepercayaan besar. Di dalam dadanya, ada suara yang lebih tua dari usianya sendiri. Kalau kau tak dihitung, belajarlah menghitung. Kalau kau tak dilihat, belajarlah membuat hasil yang tak mungkin diabaikan. Di kamar kos ukuran 3x4, Raka meletakkan keranjang alat, mandi cepat, lalu membuka catatan lama, sisa buku akuntansi SMA, beberapa kertas latihan, dan sebuah ballpoint yang tinggal setengah tinta. Ia menulis di halaman pertama buku tulis baru. Target 6 bulan. Ikut seminar Leadership in Operations. Terdaftar. Daftar kelas malam manajemen operasional, riset beasiswa cicilan. Kuasai dasar Excel presentasi, latihan 1 jam hari. Simpan bukti kerja di lapangan, catat, foto, rangkum. Hindari debat tidak perlu, fokus hasil. Ia menutup buku, memandangi langit-langit kamar yang catnya sedikit mengelupas. Di luar, suara motor dan tawa anak muda bersautan. Di dalam, jam dinding TikTok mengingatkan bahwa waktu berjalan cepat, tapi cukup bagi yang tahu kemana melangkah. Pukul 23.17, ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Besok pagi pendopo room standby jam 7. Ada investor asing. Jangan telat. D. Raka mengetik cepat. Siap, Pak. Lalu ia menambahkan alarm pukul 4.45. Sebelum tidur, ia memejamkan mata, mengulang-ulang hal paling kecil yang bisa ia lakukan sempurna, menyeduh kopi pada suhu tepat, menata kursi lurus-lurus, menyalakan lampu pada intensitas yang nyaman. Bukan karena ia ditakdirkan untuk itu selamanya, melainkan karena kesempurnaan kecil adalah bahasa pertama yang dimengerti dunia, sebelum dunia mau mendengar kalimat-kalimat besar darinya. Pagi masih jauh, tapi untuk pertama kalinya sejak lama, Raka tidur dengan perasaan aneh, bukan lega, bukan juga takut, melainkan yakin. Luka dari ruang kantor tak lagi sekadar perih, ia berubah menjadi peta. Dan peta, kalau diikuti dengan sabar, selalu membawa orang ke pintu berikutnya. Minggu-minggu pertama setelah keputusan itu terasa seperti maraton tanpa garis akhir. Raka bangun pukul 4.45, berangkat sebelum matahari terbit, menyiapkan ruang rapat, lalu bekerja seharian penuh hingga sore. Setelah itu, bukannya pulang dan beristirahat, ia justru berlari ke stasiun, menumpang kereta ekonomi yang penuh sesak menuju kampus Politeknik malam. Di ruang kelas kecil berlampu neon, duduklah puluhan pekerja seperti dirinya, satpam, staf administrasi, pramusaji restoran, bahkan seorang sopir taksi online. Semua datang dengan wajah letih, tapi di mata mereka ada api yang sama, hasrat untuk memperbaiki hidup. Malam pertama, dosen yang berkacamata tebal memperkenalkan mata kuliah manajemen operasional dasar. Raka duduk di baris ketiga, mencatat setiap kata. Tangannya kaku, sudah lama ia tak menulis panjang. Istilah-istilah baru terasa berat, supply chain, KPI,
lead time. Namun ia tak menyerah. Sepulang kelas, pukul 22.30, ia baru tiba di kos. Badannya remuk, mata berat, tapi ia memaksa membuka laptop pinjaman temannya. Ia mengulang materi, mencoba grafik sederhana di Excel. Kadang ia salah klik, file hilang, dan harus mulai dari awal. Ia menghela napas panjang, lalu mencoba lagi. Hari demi hari, jadwal itu terulang. Pagi membersihkan kantor, sore mengantar kopi, malam belajar. Tubuhnya makin kurus, tapi matanya makin menyala. Suatu malam, saat ia sedang sibuk menyalin rumus Excel, pintu kos diketuk. Pak Kusno, pemilik kos, berdiri sambil membawa tagihan listrik. "Rak, bulan ini naik. Kamu bisa bayar?" Raka merogoh dompet, menghitung lembaran yang tinggal tipis. "Bisa, Pak. Besok saya titip." Setelah pintu tertutup, ia menatap sisa uang. Kalau dibayarkan listrik, uang makan tinggal cukup untuk roti dan air putih beberapa hari. Perutnya berontak, tapi tekadnya lebih keras. "Ini harga dari sebuah langkah," bisiknya. Suatu pagi, setelah selesai menyiapkan pendopo room, Raka dipanggil oleh salah satu sekretaris direksi. "Mas Raka, Pak Haryo minta kamu bantu di acara seminar akhir pekan ini. Jadi volunteer." Hatinya bergetar. Seminar yang ia daftar dengan susah payah ternyata membutuhkan relawan. Tanpa pikir panjang, ia setuju. Hari H, ballroom hotel penuh dengan peserta berjas rapi. Raka, dengan rompi volunteer, sibuk mengatur kursi dan memandu peserta. Namun matanya tak bisa lepas dari panggung, di mana Pak Haryo berbicara. Pemimpin sejati lahir bukan dari jabatan, tapi dari pemahaman tentang dasar-dasar kerja. "Saya belajar banyak dari mereka yang bekerja diam-diam di lantai bawah. Mereka yang sering diremehkan, justru mengerti detail paling penting." Kata-kata itu menusuk dada Raka. Ia merasa kalimat itu ditujukan untuknya. Seusai acara, ia memberanikan diri mendekat. "Terima kasih sudah memberi kesempatan, Pak." Pak Haryo menatapnya sejenak, lalu tersenyum. "Kamu mendengarkan, ya? Bagus. Kalau kamu sungguh-sungguh, saya ingin melihatmu di barisan yang berbeda suatu hari nanti, bukan lagi di rompi volunteer." Ucapan itu seperti bensin yang disiramkan ke api kecil dalam hati Raka. Ia pulang malam itu dengan langkah lebih ringan, meski tubuhnya lelah. Namun tidak semua berjalan mulus. Di kantor, beberapa rekan mulai memperhatikan perubahannya. Dimas, yang selalu suka mengejek, suatu siang melontarkan komentar sinis. "Rat, katanya ikut kuliah malam? Jangan mimpi terlalu tinggi. Baca laporan keuangan saja belum tentu ngerti. Mau jadi apa kamu? Direktur?" "Haha." Beberapa staf lain tertawa. Raka menunduk, pura-pura sibuk mengelap meja. Namun di dalam hatinya, ia menyimpan setiap kata itu. Bukan sebagai luka, tapi sebagai bahan bakar. Malamnya, ia menulis di bukunya. "Hari ini ditertawakan. Suatu hari nanti, mereka akan melihatku duduk di kursi yang sama dengan orang yang kini mereka junjung." Ujian pertama di Politeknik tiba. Banyak yang kesulitan. Raka pun sempat panik. Namun ia teringat semua latihan yang ia paksa diri untuk ulang tiap malam. Ketika lembar jawaban dikembalikan, nilainya 88, salah satu yang tertinggi di kelas. Teman-temannya bertepuk tangan, dan dosennya berkata, "Ingat nama ini. Anak ini bukan hanya rajin, tapi juga punya disiplin." Raka menahan senyum. Bukan nilai 88 yang membuatnya bangga, melainkan kenyataan bahwa untuk pertama kalinya sejak lama, ia melihat dirinya bukan hanya sebagai office boy, tapi sebagai seseorang yang sedang menapaki jalan baru. Di halte bus malam itu, angin berhembus dingin. Raka menatap lampu-lampu kota, menggenggam erat buku catatannya, dan berbisik, "Perjalanan masih panjang. Tapi aku sudah memulainya. Dan aku tidak akan berhenti." Hari-hari Raka semakin padat. Pagi ia sibuk menyiapkan ruang rapat, siang berlari ke pantry untuk memastikan semua kebutuhan direksi tersedia, sore pulang dalam keadaan letih, dan malam belajar di kelas hingga larut.
Tubuhnya terasa semakin kurus, tapi ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya, keyakinan bahwa ia sedang menapak jalan yang benar. Suatu sore, setelah rapat besar selesai, Pak Haryo meminta Raka untuk tetap tinggal. Ruangan perlahan kosong, hanya tersisa mereka berdua. "Raka," ucap sang CEO dengan nada tenang, "saya lihat kamu bukan hanya rajin bekerja, tapi juga punya perhatian pada detail. Itu jarang dimiliki." Raka terkejut mendapat perhatian langsung dari orang nomor 1 perusahaan. Ia menunduk. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Pak." Pak Haryo tersenyum kecil. "Dulu saya juga mulai dari bawah. Bedanya, saya berani mengambil risiko belajar hal-hal yang orang lain malas lakukan. Jangan berhenti di sini. Kamu bisa lebih." Ucapan itu membuat jantung Raka berdebar. Ia mengangguk dengan mantap. Malamnya, di kos, ia menulis kalimat itu besar-besar di dinding dengan spidol hitam. "Jangan berhenti di sini." Beberapa minggu berikutnya, Raka mendapat kesempatan yang tak pernah ia bayangkan. Salah satu staf administrasi sakit mendadak, dan ia diminta membantu menyiapkan dokumen rapat internal divisi. Pekerjaan itu sederhana bagi staf berpengalaman, tapi bagi Raka, itu seperti ujian besar. Ia duduk berjam-jam di depan komputer tua, mencoba memahami format laporan. Jari-jarinya gemetar, tapi ia mengingat semua pelajaran kelas malam tentang Excel dan manajemen data. Perlahan, tabel demi tabel berhasil ia susun. Keesokan harinya, laporan itu dipakai dalam rapat. Tidak ada yang tahu siapa yang menyusunnya, tapi ketika angka-angka itu tampil rapi di layar, beberapa direktur mengangguk puas. Raka berdiri di balik pintu, tersenyum kecil. Bukan soal kredit, melainkan perasaan bahwa kerja kerasnya benar-benar berguna. Namun di balik itu, ejekan juga makin keras. Dimas mendengar kabar Raka ikut membantu menyusun laporan. "Wah, Office Bu sekarang main jadi analis, ya? Jangan sok pintar. Rak, kamu tahu diri saja. Jangan bikin malu kalau salah." Ejekan itu menusuk, tapi Raka tidak lagi bereaksi. Ia sudah belajar bahwa balasan terbaik bukan dengan kata-kata, melainkan dengan hasil. Ia hanya menatap Dimas sejenak, lalu melanjutkan pekerjaannya. Di kelas malam, dosen mulai mengenalkan studi kasus tentang bagaimana sebuah perusahaan bangkit dari keterpurukan melalui manajemen operasional yang tepat. Raka mendengarkan dengan penuh semangat. Ia mencatat ide-ide itu, lalu membayangkan bagaimana jika suatu saat ia bisa menerapkannya di perusahaan tempat ia bekerja. Suatu malam, setelah kelas selesai, ia duduk sendirian di halte bus. Hujan turun deras, tapi pikirannya justru semakin jernih. Ia sadar, semua penghinaan yang ia terima selama ini justru menjadi bahan bakar. Ia teringat kata-kata Dimas, "Jangan mimpi jadi direktur." Kalimat itu kini justru berubah menjadi janji dalam dirinya. Suatu hari nanti, ia akan membuktikan bahwa mimpi itu bukan sekadar angan, melainkan kenyataan. Perjalanan pulang terasa panjang, tapi hatinya penuh dengan tekad. Ia menatap kota yang basah oleh hujan, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Aku akan sampai. Cepat atau lambat, aku akan sampai." Raka mulai menemukan ritme dalam kehidupannya yang baru. Tubuhnya lelah, kantongnya sering kosong, namun semangatnya tidak pernah padam. Setiap pagi ia datang lebih awal daripada siapapun, memastikan ruang rapat bersih dan wangi. Setiap malam ia duduk di bangku kelas dengan mata mengantuk, tapi tetap mencatat dengan tekun. Suatu hari, kesempatan tak terduga datang. Perusahaan akan menggelar presentasi besar untuk calon investor asing. Semua harus berjalan sempurna. Namun sehari sebelum acara, staf yang bertugas menyiapkan presentasi sakit keras dan tidak bisa masuk. Panik melanda divisi, hingga akhirnya seseorang teringat bahwa Raka pernah membantu menyusun laporan sederhana. Dengan ragu, mereka menunjuknya untuk menggantikan. Raka sempat terdiam, jantungnya berdetak kencang.
Tapi ia mengangguk. Malam itu, ia duduk di depan komputer sampai larut, membuka kembali semua catatan kuliah tentang cara menyusun data yang efektif. Berkali-kali ia salah, berkali-kali pula ia mengulang. Tangan pegal, mata berat, tapi ia menolak menyerah. Keesokan harinya, presentasi itu berlangsung di ruang rapat utama. Para investor duduk berjejer dengan wajah serius. Slide demi slide ditampilkan di layar besar. Data yang Raka susun tampil jelas dan runtut. Para direktur bisa menjelaskan dengan lancar karena visualisasinya mudah dipahami. Di sudut ruangan, Raka berdiri diam, memegang map, berdoa dalam hati. Ketika presentasi selesai, seorang investor asing bertepuk tangan kecil dan berkata, "Laporan ini rapi. Saya suka struktur datanya." Pak Haryo menoleh sejenak ke arah Raka, lalu tersenyum tipis. Itu saja sudah cukup membuat Raka merasa keringat dan begadangnya tidak sia-sia. Namun, setelah semua orang keluar, Dimas mendekatinya dengan wajah penuh sindiran. "Kamu jangan besar kepala, Rak. Hanya karena sekali membantu bukan berarti kamu sudah penting. Kamu tetap office boy. Ingat itu." Raka menunduk, menahan diri untuk tidak menjawab. Tapi dalam hatinya, ia berbisik, "Suatu hari nanti, aku akan buktikan aku lebih dari sekadar office boy." Hari berganti minggu. Hasil kerja kerasnya mulai terasa. Ia menjadi lebih cekatan mengolah data, lebih percaya diri berbicara di depan kelas, bahkan beberapa teman kerja mulai menghormatinya. Meski ejekan tidak berhenti, ia belajar menjadikannya dorongan. Suatu malam di kelas, dosennya menunjuk Raka untuk mempresentasikan studi kasus di depan teman-temannya. Dengan suara bergetar, ia mulai bicara. Perlahan, rasa gugup berganti dengan keyakinan. Ia menjelaskan tentang pentingnya detail kecil dalam rantai distribusi, sesuatu yang ia pelajari langsung dari pekerjaannya sehari-hari. Saat ia selesai, seluruh kelas bertepuk tangan. Malam itu, Raka berjalan pulang dengan langkah ringan. Untuk pertama kalinya, ia merasa kata-katanya didengar, bukan sekadar angin lalu. Di kamar kosnya yang sempit, ia menatap catatan di dinding, "Jangan berhenti di sini." Ia tersenyum, lalu menambahkan satu baris baru. "Buktikan pada dunia, bahkan seorang office boy bisa duduk di kursi direktur." Waktu berjalan semakin cepat. Raka kini terbiasa dengan jadwal padat yang hampir tak memberi ruang untuk bernapas. Namun di balik kelelahan itu, ada rasa puas setiap kali ia berhasil menyelesaikan sesuatu yang dulu terasa mustahil. Suatu pagi, sebuah pengumuman mengejutkan datang dari HR. Perusahaan akan membuka program Internal Talent Development, sebuah jalur bagi karyawan non-manajerial untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan. Biasanya, program ini hanya diikuti oleh staf dengan latar belakang universitas. Tapi kali ini, pendaftaran dibuka lebih luas. Raka membaca pengumuman itu berulang kali. Hatinya berdebar. Ia tahu peluangnya kecil, bahkan mungkin ditertawakan. Tapi dorongan dalam dirinya berkata, "Coba." Malam itu ia menulis aplikasi dengan sederhana, menceritakan bagaimana pekerjaannya sebagai office boy membuatnya mengerti arti detail dan disiplin. Beberapa minggu kemudian, namanya tercantum di daftar peserta yang lolos seleksi awal. Ia hampir tak percaya matanya. Di koridor, beberapa rekan bergumam sinis. "Office boy masuk pelatihan kepemimpinan? Konyol!" Tapi ada juga yang diam-diam kagum. Hari pertama pelatihan, Raka duduk di ruangan penuh peserta berseragam rapi. Ia merasa asing. Beberapa orang saling berbisik, jelas menatapnya dengan heran. Seorang peserta bahkan berkata setengah berbisik, "Apa dia tersesat?" Instruktur masuk, seorang konsultan senior dengan sikap tegas. Latihan pertama, simulasi memimpin tim kecil. Raka ditempatkan sebagai ketua kelompok secara acak. Awalnya ia gugup, namun pengalaman bekerja di lapangan membuatnya terbiasa memberi arahan sederhana dan jelas. Alih-alih berteori panjang, ia langsung membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing. Kelompoknya justru selesai lebih cepat dan hasilnya rapi. Instruktur mengangguk. Kadang, kepemimpinan bukan soal teori tinggi, tapi soal memahami siapa yang ada di depanmu.
Bagus. Pujian itu membuat beberapa peserta yang awalnya meremehkan kini mulai menoleh berbeda. Meski begitu, perjalanan pelatihan tidak selalu mulus. Ada materi analisis laporan keuangan yang membuat kepala Raka pening. Angka-angka rumit terasa menakutkan. Ia hampir menyerah. Tapi setiap malam ia kembali membuka catatan kuliah, memaksa dirinya mengulang sampai paham. Perlahan, ia menemukan pola. Di sela-sela kesibukan, kabar buruk datang. Dimas yang sejak lama tidak menyukainya mulai menyebarkan gosip bahwa Raka hanya dipakai perusahaan sebagai pemanis cerita motivasi, bukan benar-benar kandidat serius. Gosip itu membuat sebagian orang kembali meremehkan Raka. Namun ia memilih diam dan fokus. Ia tahu, setiap detik yang ia buang untuk meladeni ejekan adalah detik yang bisa ia pakai untuk belajar. Ujian akhir program pun tiba. Peserta diminta membuat rencana perbaikan operasional sederhana. Raka memilih menulis tentang sistem distribusi internal, sesuatu yang ia lihat langsung setiap hari. Ia menjelaskan bagaimana manajemen stok yang lebih disiplin bisa mengurangi pemborosan jutaan rupiah. Laporannya singkat, tapi konkret. Ketika presentasi selesai, instruktur berkata, "Ini bukan ide paling canggih, tapi ini yang paling realistis." Orang ini melihat langsung, bukan hanya menebak. Ruangan hening sejenak. Lalu, perlahan, tepuk tangan terdengar. Malam itu, Raka berjalan pulang dengan langkah berat tapi hati ringan. Di kepalanya hanya ada satu kalimat, "Aku semakin dekat." Jalan ini panjang, tapi kursi itu sudah terlihat di ujung sana. Hari-hari setelah pelatihan terasa berbeda. Nama Raka mulai terdengar di kalangan manajer menengah. Beberapa mulai menoleh padanya bukan lagi sebagai office boy, melainkan sebagai sosok yang punya potensi. Namun perubahan itu juga menimbulkan gelombang baru, iri hati dan penolakan. Suatu siang, Raka dipanggil ke ruang rapat kecil. Di sana sudah ada 3 manajer senior yang biasanya jarang berurusan dengannya. Salah satu dari mereka, pria berkacamata tebal, berkata dengan nada tajam, "Kami dengar kamu ikut campur dalam rencana operasional gudang. Itu bukan bidangmu. Jangan melangkahi batas." Raka menahan napas, lalu menjawab tenang, "Saya tidak bermaksud melangkahi. Saya hanya melihat ada pemborosan dan mencoba menyampaikan saran." Manajer itu mendengus. "Saran dari seorang office boy?" Kalimat itu disambut tawa sinis. Raka diam. Baginya, pertentangan itu tidak mengejutkan. Ia tahu, setiap langkah naik selalu menimbulkan bayangan. Malamnya, ia menuliskan pengalaman itu di buku catatannya dengan satu kalimat pendek, "Aku harus lebih kuat dari ejekan." Kesempatan emas datang tak lama setelahnya. Sebuah proyek uji coba distribusi cepat gagal total karena salah perhitungan manajemen. Banyak cabang kekurangan stok, pelanggan mengeluh. Direksi marah, dan tim operasional panik mencari solusi darurat. Pak Haryo mengingat Raka. "Coba biarkan dia menyampaikan idenya," katanya dalam rapat terbatas. Beberapa manajer protes, tapi perintah CEO tidak bisa ditolak. Raka dipanggil. Dengan tangan gemetar, ia menjelaskan sistem sederhana yang ia pikirkan, memperbaiki rotasi stok dengan kode warna dan jadwal distribusi ulang harian. Ia menggunakan contoh nyata dari gudang, sesuatu yang ia lihat sendiri tiap hari. Awalnya semua ragu. Tapi karena tidak ada pilihan lain, saran itu dicoba. Seminggu kemudian, hasilnya mengejutkan. Distribusi kembali lancar, keluhan berkurang, bahkan stok yang sebelumnya terbuang bisa disalurkan ke mitra sosial. Kabar keberhasilan itu menyebar cepat. Kali ini, tepuk tangan bukan hanya dari teman-teman kelas malam, tapi dari para direktur yang biasanya duduk jauh di atas. Namun keberhasilan itu juga semakin mempertebal kebencian orang-orang yang merasa terancam. Dimas, yang sejak awal tidak suka, semakin terang-terangan menjatuhkan. Ia menyebar kabar bahwa Raka mendapat perlakuan khusus dari CEO. Jangan-jangan dia punya hubungan keluarga, bisiknya ke banyak orang. Raka mendengar gosip itu, tapi ia memilih membalas dengan kerja nyata. Ia tahu, waktu akan membuktikan siapa yang benar. Di kelas malam,
Dosennya memberikan tantangan, membuat rencana 5 tahun untuk karir pribadi. Raka menulis tanpa ragu, dari office bu menjadi manajer operasional. Dari manajer menjadi direktur. Tidak untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa tidak ada posisi yang terlalu tinggi bagi orang yang mau belajar. Ketika ia selesai menulis, tangannya bergetar. Ia menatap kata-kata itu lama, lalu tersenyum tipis. Itu bukan lagi mimpi samar. Itu sudah menjadi peta jalan. Malam itu, di halte bus yang sepi, angin dingin menerpa wajahnya. Raka menggenggam erat catatannya, lalu berbisik pelan, "Aku sudah di jalur yang benar. Tak ada yang bisa menghentikanku lagi, kecuali aku sendiri." Masa-masa uji coba yang berhasil membuat posisi Raka semakin diperhitungkan. Ia mulai sering diundang dalam rapat koordinasi, meski hanya sebagai pendengar. Setiap kali ada data yang ia pahami, ia memberanikan diri memberi masukan. Beberapa kali sarannya terbukti benar, membuat wajah manajer-manajer senior yang dulu meremehkannya memerah. Suatu sore, ketika rapat usai, Pak Haryo memanggilnya ke ruang kerja pribadi. Ruangan luas dengan rak penuh buku manajemen itu terasa intim. "Raka," kata CEO itu, "saya ingin kamu ikut tim khusus restrukturisasi operasional. Ini bukan promosi resmi, tapi kesempatan. Anggap sebagai pintu yang terbuka. Kamu berani?" Raka mengangguk mantap. "Saya siap, Pak." Tugas barunya tidak mudah. Ia harus bekerja bersama manajer-manajer yang masih memandangnya rendah. Ada yang sengaja mengabaikan pendapatnya, ada pula yang secara terang-terangan meremehkan. "Anak ini tahu apa tentang supply chain global," bisik salah seorang saat rapat. Namun Raka tetap fokus. Ia bekerja lebih keras, pulang paling akhir, membaca laporan yang bahkan sebagian manajer malas menyentuh. Perlahan, pola masalah terlihat, sistem distribusi yang rumit karena terlalu banyak perantara. Ia menyusun laporan singkat dengan usulan pemangkasan jalur distribusi. Ketika laporan itu dipresentasikan di hadapan Dewan Direksi, sebagian manajer mencoba menutupinya. Namun Pak Haryo justru memberi waktu kepada Raka untuk menjelaskan langsung. Dengan suara tenang, ia menerangkan langkah demi langkah. Data mendukung, logika jelas. Hening beberapa detik. Lalu seorang direktur berkomentar, "Ide ini sederhana, tapi sangat praktis. Kenapa tidak pernah terpikir sebelumnya?" Hari itu, untuk pertama kalinya, Raka bukan hanya dianggap pelengkap, melainkan penentu. Namun badai baru datang. Dimas, yang posisinya semakin terpinggirkan, merasa marah. Ia menyebarkan dokumen palsu yang seolah-olah menunjukkan Raka salah menginput data. Tujuannya jelas, menjatuhkan. Kabar itu cepat menyebar. Beberapa orang mulai meragukan Raka. Malam itu ia duduk di kos dengan kepala berat. "Apa aku sudah terlalu jauh?" gumamnya. Tapi saat matanya jatuh pada catatan di dinding, ia membaca kembali, "Jangan berhenti di sini." Ia bangkit, mengecek ulang semua file, membandingkan dengan laporan asli. Dengan bantuan Clara, sekretaris CEO yang diam-diam mendukungnya, kebenaran terungkap, dokumen yang disebar memang manipulasi. Keesokan harinya, bukti itu dibawa ke rapat. Semua mata menoleh pada Dimas. Wajahnya pucat, alasan gugur satu persatu. Akhirnya ia diminta mengundurkan diri. Bagi Raka, itu bukan kemenangan atas musuh, melainkan pelajaran bahwa setiap langkah naik akan selalu ada yang mencoba menarik turun. Beberapa bulan berlalu, proyek restrukturisasi selesai. Hasilnya nyata, biaya distribusi turun, efisiensi meningkat, dan citra perusahaan kembali naik. Dalam acara penutupan, Pak Haryo berdiri di podium. Keberhasilan ini bukan hanya hasil manajer dan direktur. Ada satu orang yang membuktikan bahwa kesungguhan bisa lahir dari mana saja. Saudara Raka, maju ke depan. Raka berjalan dengan jantung berdebar. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Di hadapannya, Pak Haryo mengumumkan, mulai hari ini, Raka resmi diangkat sebagai supervisor operasional. Suara tepuk tangan kembali bergema. Raka menunduk, matanya panas. Ia teringat ejekan, rasa lapar, malam-malam panjang,
hingga kelas malam yang membuat tubuhnya hampir tumbang. Semua terbayar. Di lorong sepi setelah acara, ia berdiri sendiri, menatap tangannya yang gemetar. Dalam hati ia berbisik, ini baru permulaan. Kursi direktur masih jauh, tapi sekarang aku tahu, aku bisa sampai ke sana. Hari itu datang lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. 5 tahun setelah pertama kali ia melangkah masuk sebagai office boy, Raka kini duduk di kursi besar ruang rapat utama. Jas hitam melekat rapi di tubuhnya, dasi biru tua terikat sempurna, dan di dadanya tersemat kartu nama baru, Direktur Operasional. Perjalanan menuju kursi itu tidak singkat. Setelah diangkat sebagai supervisor, ia melewati puluhan proyek sulit, lembur tanpa henti, dan ujian loyalitas yang tak terhitung. Ia sempat gagal, sempat dijatuhkan, sempat hampir menyerah. Namun setiap kali ia teringat kata-kata ejekan dulu, jangan mimpi jadi direktur, semangatnya kembali menyala. Hari ini, ia memimpin rapat besar pertama. Di depannya duduk para manajer, staf, hingga office boy baru yang menunduk penuh hormat. Raka membuka rapat dengan suara mantap, saya pernah berdiri di posisi kalian. Menyiapkan kopi, mengepel lantai, dan menata kursi. Jangan pernah remehkan pekerjaan kecil. Karena dari sanalah saya belajar arti kedisiplinan dan tanggung jawab. Ruangan hening, lalu bergemuruh tepuk tangan. Beberapa manajer terharu, bahkan ada yang menunduk menahan air mata. Di antara peserta rapat, Raka melihat wajah-wajah baru yang penuh harap. Ia teringat dirinya sendiri bertahun-tahun lalu, pemuda kurus dengan seragam lusuh yang selalu diremehkan. Kini ia menjadi bukti nyata bahwa siapapun bisa naik, asal berani bertahan. Malam itu, setelah semua selesai, ia duduk sendiri di ruang kantornya yang baru. Dari balik jendela tinggi, kota berkilau penuh cahaya. Di mejanya, masih ada foto ibunya dan catatan lama yang pernah ia tempel di dinding kos. Jangan berhenti di sini. Raka tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku tidak berhenti. Aku berhasil sampai. Ia tahu perjalanan belum selesai. Kursi direktur hanyalah satu langkah baru. Masih ada tantangan lebih besar di depan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar merasa bebas dari bayang-bayang hinaan masa lalu. Dan di luar sana, para karyawan yang dulu meremehkannya kini hanya bisa terdiam, menyaksikan office boy yang pernah mereka bully, kini duduk di kursi direktur dengan kepala tegak.